betapa bahagianya dalam kehidupan saya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Natal adalah kelahiran Yesus, ya, adalah bukti yang paling nyata bahwa Allah yang kita sembah itu mengasihi. Bukti yang paling jelas di mana Allah mau menjadi manusia, lahir dan hidup di tengah-tengah kita. Dan kita semua tahu kan, tujuan Yesus lahir, tujuannya apa? Mati untuk menyelamatkan kita, menebus kita. Saudara, bukti kasih Allah dinyatakan sebenarnya adalah karena dosa-dosa, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, dan Allah ingin menyatakan kasih-Nya dengan menghapus dosa itu. Saya ingin kita sama-sama melihat di dalam Roma pasal yang kelima. Saya ingin kita membaca ayat ini, Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Mungkin ini bisa kita lihat, ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, masih jahat. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru atau masih permusuhan diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, kelahiran Yesus punya tujuan pendamaian, ya, pendamaian. Katakan sama-sama, pendamaian. Nah, saya ingin ceritakan dari awal, sedikit aja awalnya. Alkitab menjelaskan dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, ya. Sebab tangan Tuhan, 1 dan 2, sebab tangan Tuhan bukannya kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya bukannya kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang kedua bilang gini, tetapi yang menjadi pemisah antara Allah dengan kita. Alkitab berkata, Yesaya 59 ayat yang kedua, yaitu segala dosa, segala pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Nah, itulah yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Ya. Kalau nanti lihat di kitab Kejadian, pada waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, ya, setelah itu Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Apa yang terjadi di sana? Tuhan bilang begini, jangan makan buah yang ada di tengah pohon taman itu, ya. Lalu manusia memakan buah itu. Tuhan bilang jangan makan, nanti kamu akan mati. Tapi manusia makan. Saudara tahu akibat manusia makan buah yang Tuhan bilang jangan makan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Hanya karena satu pelanggaran ini, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Hanya karena satu pelanggaran, jangan makan, dimakan. Lalu apa yang terjadi? Hanya karena pelanggaran ini, manusia mengalami kesusahan kehidupan. Susah, kena kutuk, sakit penyakit, susah, banyak hal. Lalu yang paling mengerikan adalah manusia mengalami yang disebut dengan kematian. Nah, kematian ini begini saudara, kematian itu adalah terpisah. Ya, kalau yang pertama kematian jasmani, terpisahnya tubuh ini dengan roh kita mati secara jasmani. Tetapi ada juga yang disebut dengan kematian rohani, ya. Rohani kita mati sehingga kita nggak bisa berhubungan dengan Tuhan.
karena dosa membuat kita terpisah, roh kita menjadi mati. Lalu yang ketiga itu kematian yang kekal. Kematian yang kekal adalah neraka. Terpisahnya kita dari Allah selama-lamanya di neraka, penyiksaan yang kekal. Itu akibat dosa. Dan Alkitab mencatat bahwa dosa itu berkembang. Sejak manusia memberontak, dosa berkembang. Yang pertama hanya satu kesalahan yang dilakukan manusia. Tapi sejak itu manusia berkembang sampai akhirnya Tuhan harus memusnahkan manusia dengan air bah. Karena manusia semakin jahat. Lalu Tuhan melihat dan berharap melalui satu keluarga yang bernama Nuh. Ya, Tuhan berharap nanti keluarga ini akan memunculkan sebuah manusia yang ilahi, manusia yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan. Karena manusia sudah sangat jahat sekali, akhirnya manusia dimusnahkan, saudara, dengan air bah. Tapi Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Ada lagunya ya, Nabi Nuh dan istrinya. Lalu 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, ya kan, masuk dalam bahtera, diselamatkan. Lalu mulailah beranak cucu. Tapi Allah sekali lagi harus memusnahkan. Karena kejahatan begitu berkembang hebat. Ketika Allah mengutus malaikatnya ke Sodom dan Gomora dan melihat kejahatan itu begitu jahat sampai naik ke atas ke sorga, sampai Tuhan harus melihat kota itu, malaikat Tuhan diutus. Malaikat diutus ke sana, apa yang terjadi, saudara? Malaikat dilihat itu ganteng-ganteng, ya, itu dalam bentuk laki-laki, malah ingin diperkosa. Kalau baca nanti kejadian di dalam Alkitab, ya, saudara, malaikat yang dalam bentuk manusia laki-laki ini, itu dimulai dari anak-anak sampai orang dewasa itu datang ke rumahnya Lot ingin memperkosa malaikat. Ngeri. Jadi udah rusak semuanya. Kejahatan menjadi biasa di kota itu. Dan Tuhan berkata akan musnahkan kota itu dengan api dan belerang. Dosa itu betul-betul terus merajalela dan kita tahu sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya bertanya kepada seseorang, Adam dan Hawa berjatuh dalam dosa sehingga akhirnya mengalami kematian, kesusahan kehidupan. Dia tadinya kekal jadi tidak kekal. Itu berapa kali saya bertanya kepada teman saya yang dari Muslim. Dia berkata begini, 1 kali. Sekarang kesalahanku berapa kali sampai akhirnya kalau kamu hitung yang banyak, waduh ini bahaya, saya bilang gitu ya. Saya bercanda dengan dia tapi sambil sharing firman Tuhan. Ya, nah kalau kita hitung dosa kita aja nih, berapa banyak dosa kita selama kita hidup? Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau Adam dan Hawa 1 dosa aja Tuhan usir dari Taman Eden, lalu mengalami kematian. Bagaimana dengan kita yang banyak dosanya? Dengan kekuatan manusia kita nggak ada harapan untuk bisa menikmati kebaikan kerajaan surga. Nah, saudaraku, ya, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Allah menjanjikan seorang juru selamat akan lahir. Dan lahirlah 2000 tahun yang lalu yang namanya Yesus. Tujuannya adalah ini ya, untuk menyelamatkan kita. Tapi tujuan terbesar yang ada di hati Allah adalah begini. Karena dosa telah memisahkan kita dengan Allah. Dosa telah membuat kita mati secara rohani, terpisah kita dengan Allah. Tuhan ingin kembali mengadakan hubungan dengan kita. Tuhan ingin kembali sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, menikmati sebuah hubungan yang indah antara Bapa dengan anak, antara Sang Pencipta dengan ciptaan yang penuh dengan kasih. Tuhan ingin kembalinya hubungan yang indah itu seperti awal manusia diciptakan. Saudara, hati Tuhan begitu besar, ingin kembali melakukan sebuah hubungan sama seperti sebelumnya, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tujuan Allah adalah untuk membangun hubungan kembali dengan Dia. Dan kita tahu bahwa hubungan untuk membangun kembali sebuah hubungan yang indah itu harganya sangat mahal. Yohanes pasal 3 ayat 16 kita buka. Saya pikir itu ayat hafalan
sekolah minggu dan sampai hari ini saya hafal ayat itu. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terus apa? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapa mengaruniakan anaknya. Kata mengaruniakan itu memberikan hadiah kepada kita. Diberikan karunia, hadiah itu kita nggak perlu bayar. Anaknya diberikan dengan bagaimana? Dengan cara bagaimana? Melalui kelahirannya sampai kepada penderitaannya sampai kepada kematiannya. Saudara, nanti kalau baca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53, saya pikir kita perlu membaca Yesaya pasal 53. Yesaya pasal yang ke-53 mulai ayat yang pertama dan seterusnya itu menceritakan tentang Yesus, bagaimana ia menderita dan bagaimana ia mati. Nah, kitab Yesaya ini ditulis 700 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi Yesaya melihat ada seorang hamba Allah yang menderita bukan karena berdosa, tapi karena dosa orang, karena menanggung dunia ini. Yesaya melihat Yesus 700 tahun sebelum Yesus lahir. Lalu dia menuliskan penglihatannya itu di kitabnya, yaitu kitab Yesaya. Bahkan sebelumnya di dalam Yesaya pasal 52, sebelum nanti kita baca ya, Yesaya 52 bagian-bagian ayat yang ke-13 ya dan 14, Yesaya 52, 13, 14 saya bacakan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Yesaya melihat Yesus dalam kondisi yang hancur, tubuhnya nggak seperti layaknya manusia, tubuhnya nggak berbentuk rupa manusia, hancur. Ya, lalu dia menjelaskan pada pasal yang ke-53. Ayat pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan, sebagai taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Jadi sebagai tunas dari tanah kering, tunas kecambah yang tumbuh di sawah yang tanahnya pecah-pecah. Itu penyiksaan, karena kecambah itu perlu air yang banyak. Jadi kering kerontang, tanah pecah-pecah, kecambah muncul. Ingin menunjukkan tentang bagaimana menderitanya hamba Tuhan ini, Yesus ya. Nah, kita baca seterusnya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Di sini dikatakan lagi rupanya udah gak ada bentuknya lagi sehingga kita menginginkannya ya. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudaraku, kalau pernah nonton film Christ, Passion of the Christ ya, itu film itu ingin menunjukkan aslinya bagaimana Yesus mengalami penyiksaan sebelum dia mati, disalibkan. Jadi orang Romawi itu punya kebiasaan kalau menghukum tawanan yang sangat jahat, yang sangat membunuh, memperkosa, yang sangat jahat, maka dia akan mencambuk tawanan itu. Dan cambuknya itu di ujungnya ada besinya, lalu di talinya itu dikaitkan pecahan tulang domba. Tapi kalau film yang kita lihat, apa yang kedua, maka di talinya itu adalah besi-besi yang berkaitan, ada 3 tali dalam satu cambuk, sehingga pada waktu cambuk itu dicambukkan ke kayu, itu bisa nancep di kayu. Ketika ditarik kayu bisa sempal, bisa sempal. Nah, Yesus itu dicambuk dengan itu. Dan Alkitab mencatat tidak ada hukuman yang lebih mengerikan daripada yang pernah dialami manusia kecuali kepada Yesus. Jadi nggak tahu kenapa cambuk itu dibuat
dibuat sedemikian rupa lebih berat daripada mencambuk para tahanan yang jahat. Saudara tahu, Yesus diikatkan tangannya di sebuah tiang yang pendek, kakinya dirantai, lalu dia menunduk dan dicambuk oleh cambuk itu. Ketika cambuk itu dicambukkan, itu nancep, saudara. Lalu ditarik dan robek, tercabik-cabik. Bukan hanya itu, dagingnya berjatuhan tercabik-cabik. Sampai Yesus sebelum disalibkan, sebelum mengalami penderitaan, Yesus berkata begini kepada muridnya. Dia kumpulkan murid-muridnya. Yesus melakukan perjamuan kudus dan berkata, dia mengambil roti, dia berkata, inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan. Dan besoknya Yesus mengalami hal yang sesungguhnya, dagingnya tercabik-cabik. Seharusnya kitalah yang mengalami penyiksaan itu. Seharusnya kitalah yang dihukum dan hukumannya kekal. Tapi Allah berkata, biarkan aku yang menggantikan hukuman itu. Saudara, untuk apa sih? Untuk satu hal, agar kita kembali berhubungan dengan Tuhan, agar hubungan kita itu diperdamaikan kembali. Kematian Yesus cuma satu hal, menyelamatkan kita, yaitu dengan jalan mendamaikan kita kembali, sehingga kita bisa berhubungan kembali dengan Tuhan. Nah, ini poin yang paling penting yang saya sampaikan di Natal ini, ya. Hati Tuhan adalah hubungan. Sampai harga untuk membangun hubungan kembali dengan kita, harganya adalah kematian Yesus. Harganya adalah penyiksaan sampai Yesus mati di kayu salib. Tapi Tuhan kita hidup pada hari yang ketiga, bangkit. Dia kalahkan maut, kalahkan akibat dosa, yaitu maut dan hukuman. Sehingga kita juga akan mengalahkan maut bersama dengan Yesus. Kita akan bangkit, ya. Kita akan hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Tapi satu hal yang penting di hati Tuhan, ini penting sekali, hubungan ada di Tuhan. Natal itu berbicara bagaimana Yesus ingin membangun hubungan kembali dengan kita. Dia lahir sampai kepada kematian. Cuma satu, dia pengen kembali memiliki hubungan yang indah dengan kita. Harganya nyawa. Pertanyaannya adalah, apakah di hati kita juga sama seperti yang di hati Yesus? Bahwa Yesus menomorsatukan hubungan. Apakah di hati kita juga sama menomorsatukan hubungan seperti Yesus? Sehingga Yesus rela berkorban sampai mati agar hubungan itu kembali terjalin dengan indah. Artinya di sini begini, kalau kita pengikut Yesus, kalau kita berkata Natal Yesus lahir di hati kita, bukannya lahir di dunia ini, maka kita akan ikutin jalannya Yesus, ikuti hatinya Yesus, menjadikan hubungan nomor satu di hati kita. Artinya kita berani, bahkan kita rela berkorban agar masalah-masalah yang memutuskan hubungan kita dengan Allah kita beresin, yang memutuskan hubungan kita dengan saudara kita beresin. Sebab Natal itu adalah bukti kasih Allah, bukti perdamaian Allah yang seharusnya juga keluar dari hati kita, yang dimana Yesus lahir di hati kita, yaitu membereskan hubungan-hubungan. Inilah Natal. Ketika saya setiap Natal itu terus-menerus menjadi sukacita yang besar karena saya diperdamaikan dengan Allah. Dan saya mulai mengevaluasi kembali, adakah saya tidak memiliki hatinya Tuhan, di mana hubungan tidak saya utamakan. Akhirnya saya membiarkan kebencian, sakit hati, luka hati terus-menerus di hati saya. Saya mulai ngecek diri saya. Saya mulai keluarkan, saya mulai beresin, karena hati Tuhan adalah hubungan. Yesus lahir untuk perdamaian. Amin, saudara. Amin. Enggak mudah, tapi bisa karena Yesus telah menunjukkan contohnya buat kita. Karena itu Yesus bilang dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Ya. Dan
bukan hanya itu. Kalau dalam doa Bapa Kami itu ada satu doa yang sangat keras yang Yesus katakan. Saya kadang-kadang berpikir apa mampu ya, tapi ketika kita percaya kepada Yesus, ternyata kita mampu dan itu bisa dibuktikan. Ya. Matius pasal 6 ayat yang kelima itu bicara tentang berdoa Bapa Kami yang di sorga, ya kan? Lalu ada ayat yang ke-12 tentang ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan ayat yang ke-14 itu keren sekali. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Wow, saya waktu baca ayat ini ngeri. Ya. Artinya gini, kalau Yesus datang ke dunia untuk melakukan perdamaian kita dengan Allah dan merelakan dirinya mati, Dia mau berikan statement bahwa pengampunan itu mutlak untuk orang-orang yang sudah diampuni. Ya. Ibaratnya nanti kalau baca di Alkitab, utang saya ini pecandu narkoba, utang saya banyak sekali sebagai orang berdosa, saya hidup merusak generasi. Ya. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang kepada saya, semua dosamu udah diampuni, Ferry. Semuanya, kematianku, bagaimana aku disiksa karena dosamu, dan aku mati buat kamu, ya. Mulai sekarang karena kamu percaya kepada aku dan kamu minta ampun kepadaku, semua dosamu aku putihkan. Di hadapanku kamu suci karena darahku menyucikan kamu. Kamu lepas dari semua hukuman karena aku telah menanggungnya. Saya tahun 91 saya tersungkur, saya menangis luar biasa. Saya bilang saya bersyukur sama Tuhan. Lalu ada teman saya punya kesalahan kepada saya satu kali, dan saya berkata kepada dia, saya tidak bisa mengampuni kamu. Ya. Sekali, tapi sakit, gitu panjang sakitnya ya. Lalu Tuhan bilang begini, kalau kamu nggak mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kamu, aku nggak akan mengampuni kamu. Lihat betapa banyak dosamu aku ampuni. Masa kesalahan temanmu tidak kamu ampuni? Masa kesalahan pasanganmu tidak kamu ampuni? Masa kesalahan anakmu, orang tuamu tidak kamu ampuni? Pengampunan itu, sebab Yesus datang di dunia ini untuk pendamping. Saya punya cerita yang menarik sekali. Ya. Almarhum Hanan ini ibu ya, dari Muel ya saya. Kita punya cerita ini. Almarhum Hana ini dia punya masa lalu yang sangat buruk. Kenapa ini cerita ini bukan menjelekan keluarga? Waktu beliau hidup pun saya menyaksikan di depannya, karena dia juga ceritakan aja karena ini menjadi berkat buat banyak orang. Jadi waktu dia SMP, bapaknya itu punya wanita lain. Jadi gila dengan wanita lain. Sampai satu titik meninggalkan keluarga, 4 anak, 1 istri yang membutuhkan saat itu butuh banyak biaya. Lalu Hana, dia ingin bantu mamanya. Dia coba bekerja dengan caranya. Lalu dia buka playgroup, waktu itu nggak ada playgroup zaman itu. Dia buka, ya kan, untuk anak-anak yang kecil, dan dia dapatkan uang sedikit demi sedikit dari situ. Keluarga ini terluka oleh seorang bapak yang diharapkan menjadi pelindung, menaungi, tempat kasih sayang, tempat rasa aman, dan mendapatkan kecukupan banyak hal yang diharapkan. Tapi ternyata bapak yang diharapkan meninggalkan keluarga begitu aja, tinggal bersama dengan wanita lain, dan membiarkan 4 anak dan seorang istrinya mengalami kesusahan kehidupan, rasa luka yang begitu dalam, dan kekurangan. Akhirnya ibunya Hana ini ya, harus bekerja mati-matian, banting tulang. Bahkan kalau ketemu tulang yang bisa dibanting, asal bisa dapatkan uang, karena susah. Nah satu kali ibu dari ibunya Hana ini ya, sakit. Nah ternyata sakitnya kanker rahim. Menjelang masa-masa yang paling sulit,
dia udah mulai kritis, datanglah sang suami. Saya ceritakan ini karena bapak ini ya bapak mertua itu sudah bertobat ya. Kalau sekarang udah dipanggil Tuhan dan bertobat. Tapi sebelumnya, sudah tahu dia datang ke situ dan berharap bahwa terjadi pemulihan. Udahlah, ini udah mau meninggal, sebaiknya saling mengampuni. Ternyata tidak. Berdiri di depan pintu, melihat dari jauh sampai tulang pinggang, dan berkata, kenapa sih bikin susah orang? Mau meninggal aja bikin susah orang. Katanya begitu. Kenapa nggak cepat mati aja? Kira-kira bahasa kasar saya. Lalu dia pergi, meninggalkan luka yang lebih dalam. 4 anak ini semakin terluka. Satu pria cowok berulang kali ingin membunuh akan bapaknya karena telah terlukai begitu dalam. Saya sampaikan kepada saudara, nggak mudah untuk mengampuni seorang yang melukai dan membuat susah sengsara hidup. Nggak mudah. Nah, satu kali tahun 2003, sebuah peristiwa yang menarik. Biasa keluarga kumpul di Jepara dan bapak juga biasa di sana ada bersama dengan istri mudanya, ya, dengan anaknya yang baru satu. Ibu dari Hana ini sudah meninggal karena kritis waktu itu. Meninggal tahun 2000 meninggal. Tahun 2003 kejadian itu bapak ini ada di Solo, di Jepara. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan untuk datang ke sana dan membereskan di sana. Biasa pada malam itu ada persekutuan keluarga, nggak mudah. Lalu saudara, saya melihat sendiri di mana bapak datang dengan istri mudanya, anaknya yang masih kecil. Nah, Hana melihat, nggak bisa. Dia masuk ke kamar mandi, sementara di depan kamar mandi ada ibu dirinya itu yang telah menghancurkan keluarganya, membuat sengsara kehidupan dan seluruh keluarganya di depan. Nggak mudah. Dia masuk kamar mandi, nggak bisa keluar dari kamar mandi, karena kalau buka pintu kamar mandi ketemu dengan ibu itu, nggak bisa keluar karena ternyata tidur dalam satu rumah waktu itu. Ya, semua kumpul di situ. Akhirnya 1 jam di kamar mandi, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia memaksakan diri keluar dan ibu itu sudah nggak ada. Malamnya seluruh keluarga hadir, kira-kira dihadiri 30-an lebih orang, ya. Adakan persekutuan, selesai persekutuan doa, saudara tahu, kita mau pulang. Saya berdiri, saya berkata begini, Bapak Ibu, ada hal penting yang ingin disampaikan oleh Hana, Nini. Dan Bapak Ibu semua sudah tahu ceritanya, bagaimana Hana ini mengalami masa yang sulit bersama dengan almarhum ibunya dan juga saudara-saudaranya. Jadi saya melihat dia, ya, lalu saya lihat dia dengan tegar, dia berdiri dan dia berkata begini, Bapak Ibu saudaraku yang semua yang saya kasihi, semua sudah tahu apa yang dialami, bahwa bapak saya ini meninggalkan kami dan kami hidup dalam kesusahan. Waktu ibu meninggal juga kami tidak mengalami hiburan dan kami hidup dalam kesusahan, kami hidup dalam rasa yang begitu dalam sekali terluka. Tetapi malam ini dia bilang, saya Nining mengampuni Bapak, meskipun Bapak telah melukai dan menghancurkan kami. Lalu dia berkata kepada ibu tirinya, Ibu telah menghancurkan keluarga kami. Ibu telah mengambil kebahagiaan kami. Lalu dia berkata begini, Ibu, malam ini saya mengampuni Ibu. Malam ini semua saudara menjadi saksi bahwa saya telah mengampuni dan menyelesaikan semua apa yang telah Ibu lakukan kepada kau. Saya mengampuni. Dan mulai hari ini Ibu menjadi ibu saya. Ini bapak dan ibu nangis. Semua keluarga yang menyaksikan menangis.
Dan sebuah peristiwa yang belum pernah saya lihat, bagaimana pendamaian itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi bisa karena Tuhan menyertai. Dan mulai hari itu sebuah penyelesaian dari kebencian terjadi karena kasih Yesus menguasai. Dan itu adalah hari Natal, di mana seluruh keluarga hadir merayakan Natal. Makanya setiap Natal saya nggak pernah bisa lupa. Ini Natal yang luar biasa, di mana pendamaian akan kita dengan Allah melalui kematian Yesus. Hubungan ada nomor satu di Yesus, dan hubungan itu juga harus ada di dalam hati kita sebagai mengikut Yesus. Dan sejak hari itu kami sering datang ke Tuban setiap tahun untuk menemui akan Bapak dan Ibu diri, bagaimana bahwa itu bukan sebuah omongan dari mulut saja, tapi sebuah pernyataan dari hati, sebuah pemberesan yang betul-betul dilakukan oleh almarhum. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara, mengingatkan bahwa Natal itu bukan hanya sekedar Yesus lahir dan bayi, tapi dia juga putra, yaitu seorang pria yang dewasa, yang dengan kesadaran menyatakan untuk memberikan dirinya, berkorban agar sebuah hubungan kembali menjadi utuh. Kita di sini, di mana Yesus lahir di dalam hati kita, hidup kita, itu artinya juga sama seperti Yesus, hubungan menjadi nomor satu dengan kita. Amin. Ini pesan Natal buat Bapak Saudara. Dan sepanjang tahun 2020, sebentar lagi kita akan tutup tahun menjadi 2021. Coba kita lihat ke belakang, adakah orang-orang yang melukai kita? Mungkin kita berkata begini, Tuhan, dia yang salah, dia yang merugikan, dia yang membuat aku hancur, dia yang membuat aku seperti ini. Tapi hari ini Tuhan berkata, siapapun yang telah memulainya, bahkan kita masih berdosa, Tuhan berkata, aku datang buat kamu yang masih jahat, supaya kamu dikuduskan, kamu menjadi suci, dan kita bisa kembali memiliki hubungan yang indah dan hidupmu diubahkan. Saudaraku, sejak itu saya melihat bagaimana hidup seorang yang bernama Hana, hidupnya diubahkan. Banyak orang yang begitu terluka, hancur-hancuran, berulang-ulang mau bunuh diri dan sebagainya, itu datang dipulihkan melalui pelayanan. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang sama akan memulihkan saudara dan saya. Ekonomi kita bisa dipulihkan, rumah tangga kita bisa dipulihkan, bahkan sakit penyakit bisa disembuhkan karena hati yang dipulihkan. Malam ini Yesus lahir untuk satu hal, perdamaian, membangun hubungan kembali dengan Allah. Dan itulah juga